kualitas sumber daya manusia PD. Ya. Orang mengakui bahwa memang good di lumayanlah kualitasnya karena dibuktikan di bagaimana penampilan dari orang-orang PD baik yang di PD di luar PD di berbagai sektor kan dia yang muncul. Sementara di Kabupaten PD sendiri yang terkenal kan sebagai kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi, ya kan? Maka nyokiban seharusnya strategi pengembangan kualitas sumber daya apa, termasuk dalam hal penanganan stuntingnya. Ya, tanya takalan memang kualitas burung PD-nya memang bagus. Di luar PD, orang PD ini berjaya. Salah satu mungkin termasuk Lun dari kota Banda Aceh. Dasar PD kan bentukan PD juga kan. Betul. Kemudian di provinsi juga ada PD. Lengkalan uronyo bahwa stunting di PD-nya seperti singgung bahwa agak tinggi, tapi rata-rata di Aceh memang tinggi stunting. Oleh karenanya memang harus kita lakukan intervensi khusus. Mulai dari bumil ibu hamil istilahnya, mulai dari saat ibu hamil sebenarnya pada saat menikah pada saat menikah harus kita berikan penjelasan kepada calon pengantin untuk bagaimana nantinya mereka akan melahirkan keturunan yang tidak stunting. Begitu hamil istrinya, mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh ibu hamil sehingga begitu melahirkan bayinya tidak terkena stunting. Jadi lengkalan ini harus merupakan intervensi secara serentak di PD. Dari Pustu, Posling, Pustu, kemudian Puskesmas sampai ke dinas ini harus bergerak bersama. Kemudian ada PKK-nya nanti ada dharma wanitanya, kemudian ada pemberdayaan perempuannya. Ini harus bersatu padu. Bersatu padu memberikan informasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ini stunting kalau kita intervensi seperti ini akan berkurang stuntingnya. Karena lengkala menolak. Nyo SDM PD yang sudah baik hari ini, yang baik dengan tanda kutip bahwa pengelolaannya harus baik, sumber daya bagus, tapi pengelolaannya harus bagus. Nyo kedepannya jangan sampai PD-nya ada generasi-generasi dengan stunting. Kedepannya jangan ada seperti itu. Jadi harus kita lakukan intervensi secara serentak, sehingga yang dilahirkan ini benar-benar bayi yang bagus, yang cukup proteinnya, kemudian kesehatannya bagus, umur dan perkembangan si bayi ini sesuai. Ini yang kita harapkan. Dan pengalaman kami di Banda Aceh, intervensi khusus yang kami lakukan ini berhasil. Malah di Banda Aceh waktu masalahnya belum pegat bapak asuh stunting. Bapak asuh stunting. Jadi ada perbankan, ada lembaga-lembaga apapun lo libatkan itu menangani daerah sekitar awaknya. Contoh di Kampung Keramat, di sana ada perusahaan mereka don laki urunnya ditangani kampung yang stunting. Pertama dia akan diberikan makanan yang cukup gizinya, makanan tambahannya. Dan dipantau. Setelah pemberian makanan tambahan, dipantau pertumbuhannya dari minggu ke minggu, terus dilakukan pemantauan. Jadi lengkap hasilnya positif. Dari kami angka sekian bisa kami tekan walaupun tidak maksimal, belum maksimal penurunannya, tapi tindakan ini searah, sejalan, walaupun hasilnya belum mungkin belum semaksimal yang kita harapkan. Kemudian juga kita libatkan para pak kecil, para geci dan yang mendung, kita libatkan.
bagaimana mereka membuat satu kebijakan di daerah dengan APBG-nya ya, fullkan. Oh, Ya, fullkan bagaimana warganya yang hamil, kemudian yang sudah melahirkan bayinya, ini bisa diberikan makanan yang bergizi, yang cukup ya, sehingga lahir dan yang sudah lahir ini bisa tumbuh sesuai dengan pertumbuhan sesuai dengan umurnya. Baik nak umur 6 tahun tapi orang mentawbit. Jadi ke depan ini tak bisa kita harapkan. Kalau memang manusia ini lahir stunting, yang yakin generasi yang ke, ini yang broken tak banggakan malah akan jadi down ya. Mungkin lagi Mbak. Maka mungkin ya GESI juga harus terlibatkan lebih dalam hal penataan lingkungan. Ya, betul. Karena lingkungan yang bersih kan juga mempengaruhi. Ya. Oke. Yang persoalan stunting, kualitas manusia PD. Kemudian nya kan dalam komunitas generasi muda. Ya kan? Ya. Komunitas generasi muda kreatif. Ya kan, kemudian dalam ekonomi dikenal dengan ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif. Ya, seharusnya di PD kan memang anak muda kreatif. Ya. Seharusnya kiban tangani sektor ekonomi kreatif. Ya ke, ya termasuknya bagian daripada amatan daya orang ya. Lengkalan pemuda PD orangnya kan kreatif Pak, dalam segala sektor ya. Ya ke harus berikan ruang yang memadai, ruang yang terukur, ruang yang jelas bagi mereka, sehingga kreativitas yang mereka tunjukkan hari ini benar-benar dapat dijadikan potensi ekonomi di PD. Ini yang harus dibina terus ya. Bekam malah ada sekelompok muda yang jabalun belum sampaikannya bahwa saya inginkan ke depan mulai selepas SMA balai latihan kerja di PD ini harus kita aktifkan, harus kita hidupkan. Gedung kan? Gedung kan. Tidak mesti formal seperti gedungnya mungkin ya. Kalau ada itu lebih bagus. Hana gedung pun jadi sebenarnya. Jadi kita berikan saluran-saluran yang memadai bagi mereka, kita bina mereka dengan baik sehingga mereka bisa hidup di tempat yang mereka tekuni orangnya menjadi tumpuan kehidupan mereka. Jadi lingkaran perlu sentuhan-sentuhan pemerintah UK sehingga mereka bisa udip inan, bisa menopang hidupnya dan bisa juga memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi PD-nya. Lengkala harus memang serius pemerintah ke sektor ekonomi kreatif yang sekarang para pemuda kita menekuni sektornya. Orangnya kan berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinir mereka, malah suka-suka mereka mau jalan, mau bagaimana, karena hana sabuh koordinasi yang baik oleh pemerintah.